Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya senang sekali jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJG MIM tanggal 30 Juni sampai tanggal 6 Juli tahun 2024. 3 pertanyaan akan diajukan di sini dan semua pertanyaan ini sesungguhnya berpijak dari Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-20 dalam sorotan tema Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat bersama 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang muliakanlah Allah dengan tubuhmu menurut 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Yang kedua, mengapa percabulan sangat ditentang oleh Rasul Paulus? Yang ketiga, apa dan bagaimana gereja saat ini untuk menjaga kekudusan umat Tuhan Allah menghadapi sekularisasi kehidupan? Itulah 3 pertanyaan yang diajukan di sini dan mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami tentang muliakanlah Allah dengan tubuhmu menurut 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-20? Saudara, pertanyaan nomor 1 ini sesungguhnya mengajak kita untuk melihat, mengajak kita untuk memahami tentang tubuh kita ini. Tuhan menciptakan tubuh kita ini bukan tanpa tujuan. Tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan yang jelas. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kata gambar dan rupa diterjemahkan dari bahasa Ibrani, tselem, dan demut. Mengapa kita melihat bahasa Ibrani? Sebab perjanjian lama pertama kali ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa yang digunakan oleh bangsa Israel. Dari bahasa inilah kemudian Alkitab perjanjian lama diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Jadi ketika kita memahami tentang teks Alkitab, kita bisa melihat apa yang tertulis dalam Alkitab berbahasa Ibrani. Nah, kata gambar dan rupa, mari kita lihat dalam Alkitab berbahasa Ibrani. Ternyata kata gambar diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, tselem. Tselem ini sesungguhnya menunjuk pada figur representatif Allah. Jadi manusia selama hidupnya, dia punya peran menggambarkan kehadiran Allah melalui hidupnya. Manusia adalah representasi Allah. Dia hadir di muka bumi ini untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, selanjutnya kata rupa itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, demut. Arti harfiahnya adalah persamaan. Demut, arti harfiahnya adalah persamaan. Jadi ada satu model yang diikuti oleh manusia. Manusia itu harus menyerupai Allah dari sisi spiritual, dari sisi moral, dan dari sisi sosial. Jadi kita ini tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita ini hidup dibingkai dalam tujuan yang jelas, di mana Allah menghendaki kita hidup sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Itu berarti menjalani kehidupan, kita diminta untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dari sini kita mengerti sejak penciptaan manusia, Allah telah mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Karena itu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Allah menghendaki manusia hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, peristiwa ketidaktaatan manusia di Taman Eden ketika Hawa memetik buah pengetahuan yang baik dan yang jahat
buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dipetik. Ketika Hawa memetik buah itu dan memberikannya kepada Adam dan mereka makan buah itu, sejak saat itulah hubungan antara Allah dan manusia menjadi rusak. Manusia jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Nah, Kristus adalah gambar yang sempurna dalam hidup kita. Kristus adalah firman yang menjadi manusia, dan dia datang ke dunia ini untuk memulihkan hubungan yang rusak antara Allah dan manusia. Kristus datang ke dunia ini untuk mengembalikan agar manusia kembali sebagai imago Dei, gambar Allah dan rupa Allah. Yesus Kristus datang menebus manusia dari segala dosanya, sebab dosa inilah yang merusak gambar dan rupa Allah. Jadi jelas bagi kita, penebusan Kristus sesungguhnya mengingatkan kita semua bahwa kita ini telah menjadi milik Kristus. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dari dosa-dosa kita. Itu berarti kita adalah orang-orang tebusan. Orang-orang tebusan dari Kristus, kita adalah milik Kristus. Kita adalah orang-orang yang berhutang nyawa kepada Kristus. Itulah sebabnya menjalani kehidupan, kita diminta untuk mengikuti ajaran Kristus. Mengapa kita harus mengikutinya? Karena hidup kita ini yang seharusnya dihukum oleh Tuhan karena dosa kita. Karena kita yang seharusnya mengalami maut itu, kita beroleh kasih karunia dari Kristus. Kita dibebaskan dari hukuman dosa itu. Dan kita beroleh penebusan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Itulah sebabnya Paulus dalam surat kepada jemaat di kota Korintus, Paulus mengingatkan jemaat dan memberikan nasihat jemaat. Perhatikan ayat 20 dari 1 Korintus pasal 6. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Perhatikan baik-baik. Kamu, dalam hal ini jemaat, telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kita ini adalah orang-orang yang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh Yesus Kristus. Karena itu kita diminta untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita. Nah, peristiwa kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah peristiwa di mana maut atau kematian itu sebagai upah dosa manusia telah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Kita yang seharusnya mengalami maut telah ditebus oleh Yesus Kristus. Maut sebagai hukuman atas dosa ditimpakan kepada Kristus. Dan itu mengerikan, saudara sekalian. Itulah sebabnya di atas kayu salib Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah tidak bisa kompromi dengan dosa. Dari sini jelas bagi kita bahwa dosa itu digambarkan sebagai hutang yang harus ditebus. Dan Kristus Yesus telah menebusnya. Manusia yang berdosa itu ibarat budak. Ya, ibarat budak. Seorang budak, dia dibeli oleh tuannya, dan seumur hidup dia harus mengabdi kepada tuannya. Kita yang telah terbelenggu oleh dosa, ditebus oleh Yesus, dan karena itu kita seumur hidup kita harus mengabdi kepada Kristus, karena dia telah menebus dosa-dosa kita. Kita yang dahulunya menjadi budak dosa, ditebus oleh Yesus, sehingga kita beroleh keselamatan di dalam dia. Kita bisa bebas jika ada yang menebus kita, jika ada yang membayar kita. Jadi penebusan Yesus sesungguhnya membebaskan kita dari segala dosa kita.
kita menjadi manusia yang merdeka, manusia yang tidak terbelenggu oleh dosa. Status kita berubah dari budak dosa menjadi manusia yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, menjadi manusia yang merdeka di dalam Kristus. Paulus mengingatkan jemaat di kota Korintus tentang hal itu. Tubuhmu sudah ditebus oleh Kristus. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Nah, lalu bagaimana caranya? Kalau kita diminta untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, bagaimana caranya? Ada beberapa pesan Paulus di sini. Saya mencatatnya ada 4 hal yang sangat fundamental, hal yang sangat prinsipil yang harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, mari kita arahkan perhatian kita pada ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Di sini kita diingatkan, jangan biarkan tubuh kita diperhamba dosa, tetapi gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tubuh kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, ayat 17. Mengikatkan diri kepada Tuhan sehingga menjadi satu roh dengan Tuhan. Jadi ketika kita bersekutu dalam Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita menjumpai Tuhan dalam doa, kita sesungguhnya sedang mengikatkan diri dengan Tuhan, dan kita sesungguhnya telah menjadi satu roh dengan Tuhan. Jadi jangan anggap remeh ibadah-ibadah, ikuti itu dengan sungguh-sungguh, karena ketika kita sungguh-sungguh melakukannya, kita telah menjadi satu roh dengan Tuhan. Demikian halnya dengan berdoa. Jangan anggap remeh doa. Ketika kita bersungguh-sungguh melakukannya, kita telah menjadi satu roh dengan Tuhan. Yang ketiga, ayat 18. Di sini kita diminta untuk menjauhkan diri dari segala dosa. Kita diminta untuk menjauhkan diri dari dosa apapun. Ya. Yang keempat, ayat 19. Senantiasa mengingat bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, sehingga kita adalah milik Roh Kudus. Ibarat seorang budak milik seorang tuan, seumur hidupnya dia mengabdi kepada tuannya. Demikian juga halnya kita. Ketika kita disebut telah menjadi milik Roh Kudus, itu berarti seumur hidup kita mengabdi kepada Roh Kudus. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mengapa percabulan sangat ditentang oleh Rasul Paulus? Saudara, percabulan adalah dosa yang Paulus temui di kota Korintus. Di sana ada banyak penyembahan berhala. Dan yang paling terkenal adalah penyembahan kepada Dewi Cinta yang disebut Afrodit. Di sana ada kuil untuk Dewi itu, terletak di sebuah pegunungan yang bernama Akropolis. Nah, di kuil itu ada 1000 imam perempuan. Kelihatannya mereka imam yang melayani di kuil itu, tetapi sesungguhnya mereka adalah para pelacur di kota Korintus. Nah, Paulus tinggal di kota Korintus itu selama 18 bulan, atau 1 tahun 6 bulan. 1 tahun setengah Paulus tinggal di kota Korintus. Itu berarti Paulus sudah mengenal kehidupan, perilaku orang-orang yang berada di kota Korintus, yang sangat dipengaruhi oleh Dewi Afrodit, sembahan orang Korintus. Nah, pelacuran menguasai kota Korintus. Praktik ini bertumbuh subur karena ada pemahaman yang berkembang pada waktu itu bahwa segala sesuatu halal atau segala sesuatu itu diperbolehkan. Paulus mengutip semboyan itu dalam ayat yang ke-12. Di sana kita membaca ungkapan Paulus segala sesuatu halal, ya. Dalam bahasa Yunaninya existin, artinya segala sesuatu diperbolehkan. Nah, Paulus menolak pandangan ini. Paulus tidak setuju dengan pandangan ini. Paulus menolak percabulan karena 4 alasan. Yang pertama, mari kita lihat ayat yang ke-13. Alasan Paulus yang pertama adalah tubuh kita ini untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Itu yang pertama. Tubuh kita ini untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Yang kedua, ayat 15.
tubuh kita ini adalah anggota dari Kristus. Yang ketiga, perhatikan ayat 17, jemaat yang mengikatkan diri dengan Tuhan telah menjadi satu roh dengan Dia. Yang keempat, ayat 18, bagi Paulus, praktek percabulan itu adalah dosa dan jemaat harus menghindarinya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2, dan mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Apa dan bagaimana gereja saat ini untuk menjaga kekudusan umat Tuhan Allah menghadapi sekularisasi kehidupan? Sekali lagi saya bacakan, apa dan bagaimana gereja saat ini untuk menjaga kekudusan umat Tuhan Allah menghadapi sekularisasi kehidupan? Saudara sekalian, kita harus paham dulu apa itu sekularisasi. Istilah sekularisasi itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, secularization. Kata ini berasal dari sebuah kata dalam bahasa Latin, seculum, artinya dunia temporal, sebagai lawan dari kerajaan Allah. Ya, sekularisasi dunia temporal. Ini adalah lawan dari konsep kerajaan Allah. Jadi sekularisasi adalah proses pembawa arah kehidupan tidak didasarkan pada ajaran agama. Ini berbahaya saudara sekalian. Jadi sekularisasi itu membawa orang-orang untuk tidak lagi berpegang pada ajaran agama. Ya, tidak lagi berpegang pada ajaran agama. Sosiolog L. Berger menjelaskan, sekularisasi adalah proses melalui mana sektor-sektor dalam masyarakat dan kebudayaan dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan. Bayangkan saudara sekalian, sektor-sektor dalam masyarakat itu dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan. Sekularisasi ini sesungguhnya berkembang di benua Eropa pada abad ke-19 sebagai bentuk protes ketidakpuasan terhadap agama yang terlalu otoriter. Ini menjadi otokritik bagi kita sebagai gereja. Ketika gereja terlalu otoriter, maka di situ akan muncul sekularisasi. Sebuah gerakan yang tidak lagi mau tunduk pada ajaran agama. Karena itu, kita sebagai gereja harus selalu mawas diri. Jadilah gereja yang terbuka, gereja yang dialogis, gereja yang membawa orang-orang untuk bicara bersama, untuk berdialog satu sama lain, berkomunikasi dengan baik, demi untuk kemaslahatan bersama. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana gereja menjaga kekudusan umat Tuhan Allah menghadapi sekularisasi kehidupan? Untuk menjaga kekudusan umat Allah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh gereja. Saya mencatat ada 4 hal penting di sini. Yang pertama, gereja harus menjelaskan mindset. Siapa diri kita sebenarnya? Kita ini adalah ciptaan Tuhan Allah. Hidup kita berawal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Kita adalah manusia yang berdosa. Tidak ada manusia yang benar di dunia ini. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan kita ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga Paulus menasihatkan kita agar menggunakan tubuh kita ini untuk memuliakan Kristus. Yang kedua, gereja jangan hanya tenggelam dalam rutinitas ibadah. Tetapi ada perencanaan yang komprehensif membina umat dari sisi pengembangan spiritualitas. Apakah lewat pembekalan, retret, dan lain sebagainya. Pembekalan itu sangat penting. Spiritualitas umat bertumbuh ke arah yang lebih baik jika pembekalan itu selalu dilakukan. Yang ketiga, gereja jangan menutup diri, tetapi selalu membuka diri terhadap dialog atau diskusi yang membicarakan pengembangan gereja ke depan, ataupun membicarakan tantangan yang sedang dihadapi oleh gereja, dan semua warga jemaat diminta untuk memikirkan antisipasi terhadap fenomena yang ada. Yang keempat,
benahi manajemen gereja. Manajemen gereja yang terlalu sentralistik kita benahi menjadi manajemen gereja yang melibatkan semua warga jemaat berpartisipasi dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja ke depan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban saya untuk pertanyaan nomor 3, dan dengan menjawab pertanyaan nomor 3 maka berakhir sudah tugas saya, tanggung jawab saya untuk share atas 3 pertanyaan melalui kesempatan ini. Mintalah selalu hikmat Roh Kudus agar Dia menuntun kita, membuka rahasia kebenaran firman bagi kita, sehingga kita bertumbuh, berkembang dalam iman yang benar kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.